Pemirsa, teh merupakan salah satu komoditi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dan untuk memenuhi permintaan pasar juga mengikuti tren masyarakat penikmat teh, saat ini tengah dikembangkan sebuah inovasi baru, yakni teh dalam bentuk tepung atau yang lebih dikenal dengan teh powder. Lalu seperti apakah budidaya dari teh powder tersebut? Ikuti info Tani. Saat ini Amel sudah berada di perkebunan teh yang berada di Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Amel juga ingin tahu mengenai proses dari pemetikan daun teh yang nantinya akan dijadikan teh powder. Tapi apa ya bedanya teh powder juga teh biasa yang biasa kita konsumsi sehari-hari? Nanti kita akan cari tahu selengkapnya. Saya kemudian menyusuri perkebunan teh untuk memenuhi keingintahuan saya mengenai jenis daun teh yang nantinya akan diolah menjadi teh dalam bentuk tepung atau teh powder. Saya lalu menemui Pak Heri, Ketua Kelompok Tani Teh Tenjolaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Amelia Pak dari Ya. TVRI. Ini saya sempat penasaran juga nih Pak, kan tadi sempat bilang mengenai teh powder ya Pak. Betul. Tapi kan kalau dilihat-lihat di kebunnya daunnya sama Betul. kayak teh yang biasa saya konsumsi sehari-hari. Betul. Ini bedanya dari mana Pak? Ini kan kebetulan ini 1 hektar, sebuahnya 1 hektar. Ini kebetulan giliran petik udah 20 hari ini ya. Pemetik mungkin ada 8 orang di sini. Kebetulan dibagi 2 sama yang kebun yang lain. Ini kan klonnya kebetulan ada yang 025, Ya. ada yang gabung 7 di kemudian. Sekarang dinamakan ada yang dinamakan YT. Nah, YT itu kan diambilnya paling ujung ya. Paling ujung. Lagian kalau sekarang kebanyakan yang dianggapnya dicontohnya gini nih. Gabung 7 sama ini ya, sama 025. Kita mau cari inovasi sendiri, gimana caranya dari bahan mentah jangan sampai buat minuman aja gitu. Kita dibikin ada inisiatif bahkan dari kelompok yang lain, dari kelompok kita juga
dibikin cara pengolahannya dibikin powder. Bikin powder. Ya, dibikin powder. Itu buat apa? Nantinya bisa dibikin buat permen juga bisa, buat minuman juga bisa, buat kue juga bisa, buat kecantikan juga bisa. Bisa itu bisa macam-macam gitu ya. Cuma dalam prosesnya mungkin di kita kan kebetulan udah harus pakai mesin yang lumayan modern untuk sekarang ini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa nanti butuh cara proses powder itu. Ya, jadi hanya itu. Beda dari sisi pengolahannya aja ya Pak ya. Itu. Kalau daunnya sama semua ya. Nah, sama. Mau teh apapun ya. Mau teh apapun, mau klon 7, mau gambung 7, mau 025, mau TRI bisa dibikin powder. Iya, bukan misalkan ini khusus bukan buat enggak. Semua bisa. Nah pemirsa, ini dia daun teh yang dipetik oleh para pemetik daun teh di sini. Dan kalau dilihat memang bentuk daun tehnya berbeda. Kalau untuk teh yang biasa kita konsumsi sehari-hari, baik itu akan diolah menjadi teh powder, teh hijau, dan teh lainnya, ini semua yang dipetik bisa diolah. Tapi kalau untuk white tea hanya pucuknya saja nih yang paling atas. Dan kebanyakan untuk white tea memakai daun teh varietas ini, varietas gemblung ya Pak, gambung 7. Nah, untuk melihat seperti apa pengolahan dari teh powder yang pengolahannya berbeda dari teh yang biasanya, kita lihat yuk seperti apa pengolahannya. Pak Heri juga menjelaskan, sebelum daun teh siap dipetik, ada beberapa proses yang harus dilalui. Di antaranya pemangkasan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, penggarpuhan, penyiangan, dan pemupukan. Meski masih berada di area perkebunan teh di Desa Tenjolaya, namun lokasi tempat beberapa kegiatan tersebut berbeda dengan lokasi pemetikan daun teh sebelumnya. Pak, ini lokasi untuk pemupukan. Ya, pemupukan. Ya. Jadi kalau proses pemupukan sendiri apa aja nih Pak? Ini usia? Ini kan kebetulan udah pemangkasan ya. Pemangkasan, penggarpuhan, penyiangan, pemupukan. Ini kebetulan kan udah pemangkasan, udah 1 bulan. Penggarpuhan udah, penyiangan udah, langsung pemupukan. Kenapa digarpu? Dikarenakan mungkin akar-akarnya itu dapat putus, langsung dalam pemupukan itu jadi bisa langsung menyerap ke dalam tanah. Ya, langsung bisa cepat meresap ke akar-akarnya masing-masing itu. Fungsi dari penggarpuan itu ya Pak ya. Itu. Kalau untuk campuran pupuknya sendiri, ini memang pupuk alami atau pupuk apa Pak? Kita diambil dari pupuk kimia ya. Urea, NPK, sama TSP. Tiga macam. Karena buat penguat akar, penguat daun, untuk lebih cepat pertumbuhan pucuk. Lebih cepat pertumbuhan pucuk. Betul. Berarti ini kan di usia tadi 1 tahun ya Pak? Setengah. Kalau ini kan udah 3 tahun ya. Jadi produksi udah mengurangi, 3 tahun dipangkas. Ini dari pemangkasan sekarang itu udah 1 bulan nih. Ini udah tumbuh. Jadi nanti udah 3 bulan dari pemangkasan bisa dipanen. Bisa dipanen. Iya, dijenang gitu namanya. Setelah melihat budidaya di kebun teh Desa Tenjolaya, saya kemudian melanjutkan perjalanan ke Pusat Penelitian Teh dan Kinah atau PPTK yang terletak di Kampung Gambung, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung.
Nah, pemirsa, sekarang kami sudah sampai di lab penelitian teh dan akan melihat seperti apa pengolahan dari daun teh yang sudah dipetik tadi yang akan menjadi teh powder. Seperti apa ya pengolahannya? Yuk kita lihat. PPTK Gambung merupakan lembaga riset yang melaksanakan kegiatan penelitian komoditi teh dan kina. Di tempat inilah, daun teh hijau melalui beberapa proses pengolahan hingga menjadi teh tepung yang siap dikonsumsi. Gambung sebagai lembaga riset yang diberi mandat untuk mengurus komoditas teh dan kina, tentunya mempunyai tanggung jawab secara moral maupun secara saintifik untuk terus mengembangkan produk-produk berbasis teh maupun kina. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pembuatan teh tepung atau kalau di Jepang lebih dikenal sebagai matcha, yang merupakan salah satu turunan dari produk teh hijau yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Daun teh yang telah dipetik sebaiknya dibawa ke pengolahan di PPTK Gambung tidak lebih dari 2 jam setelah pemetikan. Hal ini untuk menghindari terjadinya oksidasi atau interaksi antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda yang dapat mengakibatkan kerusakan pada daun teh. Daun teh kemudian dibawa ke ruangan Lab of Mini Processing dan diletakkan di dalam wadah yang berairasi yang berfungsi untuk memberi udara pada daun teh. Daun teh juga perlu disortasi untuk memisahkan antara daun teh yang kasar dan serat batang. Proses pengolahan daun teh di Lab of Mini Processing masih berlanjut. Setelah disortasi, daun teh kemudian dimasukkan ke ruang steamer sekitar 2-3 menit tergantung kondisi daun teh. Bila daun teh kasar, waktu yang diperlukan sekitar 3 menit. Sementara untuk daun teh yang halus, diperlukan waktu sekitar 2 menit. Steam pada daun teh ini berfungsi untuk mempertahankan warna hijau dan sifat yang lentur atau lembut terhadap hasil akhirnya. Daun teh yang telah di steamer kemudian dimasukkan ke mesin pengering selama 1 jam dengan suhu di bawah 80 derajat Celcius. Selain langsung dimasukkan ke mesin pengering, daun teh juga bisa digiling lembut terlebih dahulu. Setelah itu, barulah masuk ke mesin pengering. Bila digiling terlebih dahulu, pengeringan bisa lebih cepat karena biasanya warna daun teh lebih hijau. Setelah melalui beberapa proses di Lab of Mini Processing, daun teh yang telah kering kemudian melalui tahapan akhir, yaitu dihaluskan agar menjadi teh tepung yang siap dikonsumsi. Halo Pak, saya Melia Halo, Pak dari iya. TVRI. Wah, ini mesin pengolahnya ya? Iya, ini mesin penepung. Pengolah untuk tepungnya ya Pak Iya. ya? Berarti ini proses kerja dari mesinnya kayak gimana nih Pak? Ini prosesnya, ini setelah teh kering, yang ukurannya kurang lebih paling tidak
mes 5 Ya. itu dituangkan di dalam hopper. Ya. Kemudian nanti secara gravitasi akan masuk ke ruang penggilingan. Ruang penggilingan. Nah, Ini ruang yang penggilingan dua, yang ini muter ini ruang berbahan penggilingannya. dasar batu. Jadi ada 2 permukaan batu, yang satu berhenti, yang satu bergerak. Nah, ini akan terjadi gesekan sehingga bubuk teh itu akan menjadi lebih halus. Nah, berarti dalam sehari ini rata-rata mesinnya bisa menghasilkan berapa kilo atau berapa ton bubuk dari teh powder ini, Pak? Ini rata-rata kalau sejam itu bisa setengah kilo. Setengah Setengah kilo kilo. saja ya. Jadi nanti kalau mau meningkatkan kapasitas ya mestinya nambah penggilingan. Nambah penggilingan Ini ya. kalau dipercepat nanti tidak halus. Jadi kalau bagusnya memang sekitar setengah kilo. Setelah dihaluskan, daun teh yang kini sudah menjadi teh tepung atau teh powder sudah bisa langsung dikonsumsi dan dikemas untuk dipasarkan. Pusat Penelitian Teh dan Kina atau PPTK Gambung mengembangkan teh powder sebagai produk andalan untuk mensiasati penurunan pada industri teh yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi. PPTK Gambung juga merencanakan untuk mengembangkan olahan daun teh menjadi berbagai jenis produk makanan maupun kesehatan berbahan baku teh. Teh powder ini bisa kita anggap sebagai salah satu produk akhir atau juga bisa menjadi produk antara. Nah, ke depan kita memang tidak lagi berbicara produk-produk pangan ataupun makanan ataupun minuman, tapi harapannya nanti dari produk turunan ini akan muncul senyawa-senyawa bioaktif ya yang memang kita bisa gunakan untuk obat, untuk fitofarmaka atau mungkin bisa digunakan untuk farmaseutika lainnya. Hari ini kita mengetahui bahwa teh bukan saja sebagai sumber minuman atau pemakanan, tapi juga teh menjadi sebagai sumber kesehatan. Sehingga dari situ nanti kita akan lahirkan produk-produk farmaseutikal yang memang harganya jauh di atas produk-produk pangan secara umum. Pengembangan teh hijau di Jawa Barat menjadi teh tepung tentunya tidak lepas dari kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan PPTK Gambung yang tujuannya untuk menjaga eksistensi tanaman teh dan petani teh di Jawa Barat. Jawa Barat sendiri merupakan produsen teh utama karena menyumbang 82% produksi teh hijau di Indonesia. Jadi kebijakan program pengembangan teh di Jawa Barat ini tentunya terkait dengan masalah program kebijakan tingkat pusat yang mana menjadi acuan kita bahwa di pusat ini ingin mempertahankan eksistensi teh di Indonesia, yang mana teh Indonesia ini merupakan produsen ke-7 terbesar dunia, yang semula 3 besar dunia dan urutan ke-5 dan sekarang urutan ke-7. Nah, tentunya pemerintah Jawa Barat juga selaras dengan itu, kita juga menyesuaikan program pusat karena tanaman teh di Indonesia itu 82% ada di Jawa Barat. Sehingga boleh dikatakan bahwa kita memiliki kontribusi produksi teh itu 80% lebih di Indonesia. Nah, tentunya ini dalam rangka pengembangan teh Jawa Barat ini banyak sekali dasarnya, landasannya atau acuannya. Yang pertama karena teh ini merupakan tanaman legenda di Jawa Barat, yang mana tanaman teh ini sudah ratusan tahun yang lalu dibudidayakan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, dan pada waktu itu teh kita ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Untuk terus bisa mengikuti perkembangan tren masyarakat dan memenuhi permintaan pasar, berbagai inovasi memang perlu terus dilakukan.
Di antaranya dengan mengolah teh menjadi berbagai macam variasi makanan dan minuman. Berbagai program terkait pengembangan teh rakyat di Jawa Barat juga dilakukan Dinas Perkebunan dengan memfasilitasi para petani teh agar dapat memperoleh nilai tambah dari penjualan teh dalam bentuk tepung atau green tea powder. Kami kerjasama dengan PPTK Gambung, bagaimana petani ini bisa mengolah atau memproses menjadi green tea, tapi yang berkualitas tinggi, supaya harganya meningkat dan juga nanti pasarnya juga meningkat, kemudian juga petani dapat kesempatan mendapatkan tambahan pendapatan. Nah, memang semula ada kelemahan di tingkat petani, yaitu green tea-nya, powdernya, green tea powder maksud kami, itu warnanya agak pucat. Dan yang kedua, kalau dibau sedikit ada apek gitu ya, kurang bagus itu performanya. Nah, kemudian kami bekerjasama dengan tim-tim ahli dari PPTK Gambung, alhamdulillah ditemukanlah teknologi itu. Sangat sederhana teknologinya, dan alhamdulillah sudah diaplikasikan kepada petani, dan petani sudah bisa melakukan itu dan bisa menjual dengan harga bagus, sehingga kembali lagi raihan nilai tambah yang semula hanya menjual basah, menjual kering, sekarang punya kesempatan untuk menjual green tea powder yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Pengolahan teh powder mulai dari budidaya teh yang dilakukan para petani yang tergabung dalam kelompok tani teh Tenjolaya, hingga pengolahan di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pendapatan, dan taraf hidup para petani teh di masa yang akan datang. Nah pemirsa, di zaman sekarang ternyata teh tidak hanya dapat dikonsumsi sebagai minuman saja, tapi juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan lainnya seperti kue brownies, coklat, dan juga green tea latte yang terbuat dari teh powder. Dan rasa dari green tea latte ini berbeda dengan green tea latte lainnya karena belum tercampur dengan zat kimia dan tentunya masih alami. Demikian info tani edisi kali ini. Saya Amel Putri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Info Tani edisi selanjutnya.